Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wal hikni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-15 surat At-Tur. Kita lanjutkan pembahasan kemarin. Sebelumnya membahas tentang orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah, menolak kadzib, ya, menolak dengan kitab suci yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, maka mereka nanti akan kecewa. Dia akan mengadakan kecewa. Jadi maka kecelakaan yang besarlah di hari itu nanti, di hari kebangkitan itu. Kalau soal lah sekarang bagaimana cirinya orang-orang yang kecewa itu? Antara lain yaitu orang-orang yang dalam kebatilan. Jadi orang-orang selalu melakukan kebatilan. Perkara yang batil, yal'abun, mereka hidupnya itu selalu bermain-main. Apa bermain-main? Melakukan sesuatu yang tidak penting, tidak ada gunanya. Orang itu. Jadi orang-orang yang kecewa nanti itu yang selalu hidupnya itu melakukan tidak penting. Ada yang penting itu ditinggalkan, ada yang lebih penting itu malah ditinggalkan itu. Nah, pada saat itu mereka didorong oleh malaikat secara dekat, dimasukkan, jadi didorong dari belakang itu masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, dikatakan oleh malaikat, ini loh mereka, ini loh neraka yang dulu kamu gak percaya. Kon lek dikandani ada hari pembalasan yang dimasukkan neraka bagi orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Allah. Kon pada waktu itu tidak percaya, ini sekarang rasakan. Nah, baru lanjutannya ayat, afasihrun hadza am antum la tubsirun. Maka apakah ini sihir? Nah, artinya apa? Apakah pengelabuan mata ini hanya cuma ketokmu saja itu neraka? Oh, tidak, ini nyatakan sekarang. Am antum la tubsirun, ataukah kalian tidak melihat? Sekarang delok niki wis. Rasakno. Kon biyen lek dikandani kamu mengatakan, "Oh, itu sihir." Nah, sihir yang paling pendosa gak tukang sihir. Nah, ya itu begitu. Nah, sekarang delok niku nyata pandai. Ah, lebonono niku. Am antum afasihrun hadza am antum la tubsirun, atau kalian tidak melihat? Nah, delok niku sekarang. Islauha tasbiru aw la tasbiru. Sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Islauha fasbirulah. Sekarang mas lebuwono di neraka jahanam itu. Nah, dan bersabarlah. Kon sabarlah yang di kono, gitu loh. Sabarlah kalian di situ. Aula tasbiru, atau kalian tidak bersabar, gak apa-apa, gitu loh. Karena gak ono gunane yen ndek neraka iku kon sabar yo kan gunane. Gak sabar yo kan gunane. Sabar itu untuk di dunia. Orang yang sabar itu maka kesabaran itu akan menghubungkan dirinya kepada Allah. Tapi sing sabar temenanan, tapi sing sabar sobrun jamil namanya. Jadi lek sabar karena terpaksa itu ya namanya tidak sabar. Jadi orang yang dikatakan sabar itu sebenarnya mereka itu ada kemampuan untuk melakukan membalas umpamanya begitu,
Tapi dia tidak melakukan itu. Adalah tidak melakukan pembalasan itu. Itu namanya sabar. Ono lek kaya aku ngene iku umpama dicak. Sakjane gregetan dicak. Waduh lorong kate bales dicak cuma wonge kok gede dhuwur ora wani ya iku terpaksa. Itu bukan sabar. Jadi sabar itu karena ada kemampuan untuk melakukan sesuatu tapi dia menahan tidak melakukannya, itu namanya sabar. Nah itu. Jadi kesabaran di akhirat ora ono gunane. Nah, saiki kon sabar ya sakarepmu, gak sabar ya sakarepmu. Sawaun alaikum, sama saja bagi kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sak temene kalian hanya diberi balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan tentang pembalasan itu. Nah, itu. Lanjutannya ayat. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Nah, ini orang-orang yang muttaqin, takwa. Orang yang takwa itu orang yang selalu menghindar dari keburukan dunia. Itu, keburukan, menghindar, selalu menghindar. Itu. Nah, itu menghindar. Jadi takwa ada dua, ada dunia, ada akhirat. Dan juga itu selalu mengikuti tuntunan Allah. Karena dia merasa bahwa nasihat Allah yang dituangkan di dalam Al-Quran ini adalah untuk manusia yang perlu diamalkan ini. Untuk keselamatan dan kedamaian kita bersama. Jadi Islam begitu, itu orang muttaqin. Lah orang muttaqin itu fi jannati wa na'im. Nah, itu mereka itu berada di dalam surga dan kenikmatan itu. Jadi orang-orang yang selalu menghindarkan diri dari keburukan. Umpamane, saya umpamakan. Ada satu masalah dengan teman gitu, dengan teman. Iku dek kok ngeyel dijelasno gak ya wis. Itu namanya apa namanya? Menghindar. Jadi ngeyel orang tambah dieyel tambah dieyel gak oh ya wis. Gitu. Jadi seandainya ini sudah jelas ini benar diterangkan, itu kok dek ngeyel lagi, benar. Maka ya sudahlah, kalau memang itu keinginan musika. Walaupun dia itu rugi. Oh ya wis kalau begitu. Jadi ono masalah itu arek iki nakal umpamane, dia berebut gak karu-karuan, terus dijelaskan persoalannya itu sudah jelas gamblang, dia mengerti tapi kok nyekel. Kan ada begitu itu. Maka sabarlah kita, hindarilah dari persoalan itu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, lah ruginya apa Pak Afid? Itu milik Allah. Sudahlah serahkan pada Allah, Allah akan menggantinya. Nah itu, makanya sabar itu, sudahlah sabar. Ya sakarepmu, kalau nyanyi miku karepmu, kon karepno ya lebih. Biasanya eker-ekeran tentang masalah warisan, barang itu. Ya dijelaskan begini, sudah jelas, gamblang kok tetap ruwet aja. Ya weh, sakarepmu. Itu. Nah itulah selalu menghindarkan diri dari keburukan-keburukan dunia. Nah, mereka itulah yang akan mendapatkan surga dan kenikmatan itu. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Nah ini. Fakihina. Lah mereka itu ono iki menerangkan tentang sifatnya daripada surga. Di jerun swarga itu dia bersukaria, seneng. Dia bersukaria. Oh, apa itu? Sukaria itu apa? Seneng hatinya, wah gembira ria itu, gembira. Hidup penuh dengan kesenangan. Bima dengan apa? Atahum yang didatangkan kepada mereka robuh oleh Tuhan mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah Tuhan mereka itu memelihara mereka dari azab neraka. Itu ayam tentrem enak begitu. Tapi itu disediakan ada secara zahir, ada secara batin. Nanti kita lihat ini. Kulu wasrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Nah, makan dan minumlah dengan enak. Silahkan kamu makan. Bima sebagai balasan dari apa kuntum ta'malun yang telah kalian kerjakan. Jadi bodoh. Lek sing dikerjakan orang-orang sing mungkar itu mang, yaitu hasilnya apa yang kamu kerjakan, ya neraka jahanam itu bagi yang mungkar. Nah sekarang bagi orang yang taat kepada Allah, apa yang kamu kerjakan itu maka Allah memberikan surga itu. Jadi ingat loh ya, surga itu bukan usaha kita, tetapi karena pemberian warisan Allah, pemberian Allah.
Terus bagaimana waktu itu antar kedudukan? Untuk apa kita melakukan perbuatan baik, ibadah, ngaji, dan lain sebagainya itu? Itu akan menentukan amal kita, itu menentukan di mana letak surga kita. Ada tingkatan-tingkatan. Itu loh, ada tingkatan-tingkatan. Nah terus untuk apa kita masuk surga kalau ikut kehendak Allah? Nah ini loh, kadang-kadang orang-orang bertanya begitu. Lalu apa awak ibadah bengi-bengi tangipan? Itu semua itu sebenarnya untuk kebutuhanmu, untuk kebutuhanmu. Ya toh? Allah membimbing manusia itu dengan memberikan kitab suci Al-Quran yang diterangkan oleh Rasulullah sampai sekarang ini. Ini bukan kebutuhan Allah, itu kebutuhanmu manusia. Konsolat itu kebutuhan siapa? Kebutuhanmu, kamu ini perlu bimbingan. Maka kamu selalu minta kepada Allah. Diberikan kesempatan dalam 1 hari 1 malam ini 5 waktu. Minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu dumateng panjenengan, ya Allah, kula nyembah. Wa iyyaka nasta'in dumateng panjenengan, ya Allah, kula nyuwun pertolongan. Apa sing kon njaluk? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kula niki, antarkan kula niki ke jalan panjenengan ingkang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan ingkang panjenengan paringaken dumateng tiyang ingkang zalim. Tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu kita minta kepada Allah. Dari jenengan selalu minta ini, Allah menunjukkan maka ono atine ini selalu takut dengan perbuatan dosa. Niku piku lho. Jadi salatmu iku untuk kamu sendiri. Ngajimu itu untuk ono. Iki orang-orang sing garai males ngaji itu kan begitu ah. Bahwa ngaji itu sebenarnya aku ngajiku cek oleh ganjaran. Kan begitu toh? Ganjaran itu apa sih ganjaran itu? Ayo sekarang ganjaran itu apa? Ayo. Ganjaran kok berkat ini tak bukan. Ganjaran itu rahmat Allah. Ganjaran itu rahmat Allah. Cek oleh ganjaran. Oleh ganjaran temenan ya didol ae kok. Tok disewakno. Dan itu diberikan rahmat oleh Allah, telah diperhatikan dan dibimbing. Jadi semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu bukan keperluan Gusti Allah, keperluan manusia itu. Nah, dengan demikian, kenapa? Bagaimana hubungannya dengan surga? Kalau kamu sudah mentaati itu, Allah itu ridho. Karena kau ini diciptakno, menungso itu diciptakno di muka bumi ini menjadi khalifah fil ard, ngatur bumi ini, menciptakan kebaikan, keindahan dan lain sebagainya. Itu. Maka Allah itu ridho, tak kayak hadiah kon surga wis entenono, kalau es kiamat saya ono di barzah, itu makan-makan, silakan. Begitu. Jadi keperluannya dari dewe. Jadi Allah ini kamu mungkar, kamu durhaka itu Allah tidak menyiksa. Yang menyiksa itu kamu sendiri memang menempatkan dirimu kepada hal-hal yang tidak baik, itu akibatnya. Jadi kamu berbuat mungkar, gak ngerekenang tuntunan Allah itu, ya itu karena dewe. Sehingga kamu sengsara dalam kehidupan itu bukan karena Allah, tapi karena manusia itu sendiri. Mlebu neraka itu bukan karena Allah kejam, karena perbuatanmu. Kon selalu menanamkan keburukan di dunia itu. Nah sekarang Allah menciptakan keadilan, itulah salah satu kasih sayang Allah kepada manusia, diciptakan keadilan itu. Jadi hari pembalasan itu adalah mewujudkan keadilan Allah untuk manusia. Kon sing mungkar ya itu tempatmu, kon sing apik ya ini tempatmu, kon apa iku hidup di dunia, kon sing taat kepada Allah ya iku nikmatmu. Mulane orang-orang yang bertakwa itu hidupnya itu tenang, gak gerinjoan. Gitu loh. Tenang biasa. Gitu. Nah, sing bingung iku lah wong sing zalim-zalim ku bingung, wedi ngene, wedi ngono, wedi ngene kan begitu. Coba orang yang beriman gak ono wedi. Gitu loh. Nah, itu. Ya, jadi itu pembalasan warisan ini adalah dari kamu sendiri. Allah memberikan karena perbuatanmu yang baik, mengikuti tuntunan Allah, Allah ridho, maka Allah memberikan balasan kepadamu, ditempatkan kepada surganya Allah. Nah, ini lanjutannya ayat muttaqiina ala sururim masfufah
Wa zawwajna bi hurin ain muttaqiina. Lah mereka bertelakan itu. Jadi ana ndek kono makan-makan disediakan itu, ana ndek swarga bertelakan apa? Leyeh-leyeh. Jadi bukan mangan ambek leyeh-leyeh, bukan. Setelah makan-makan, leyeh-leyeh berdampingan itu ala sururim masfufah, di atas dipan-dipan yang berderetan. Tadi ono jejer-jejer itu. Wa zawwajnahum, dan kami wazawwajna pasangi, diberikan pasangan. Wa zawwajna bi hurin in, dengan pasangan hur. Hur itu mata belalak, atau hur itu mata sipit. Ainun itu mata, hur itu apa itu ana sing bulat, ana sing sipit. Iku ada orang wong seneng kadang-kadang seneng mata bulat, ada mata sipit. Tapi ini ada pengertian metafor. Jadi orang-orang mata sipit itu tidak mata keranjang gitu. Jadi hanya cuma mereka itu melihat suaminya itu saja, pasangannya itu saja. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang perempuan ini, bagaimana orang perempuan di sana itu? Apakah gak pernah disebutkan di dalam Al-Quran perempuan ini ada pasangannya itu mesti laki-laki, dan kenapa itu? Kalau saya pelajari, apa benar apa tidak, nanti dengan pikir apa benar apa tidak. Kalau saya pelajari di dalam psikologi, apa pelajaran ilmu psikologi itu saya pelajari itu begini. Perempuan itu tidak semudah itu menyerahkan tubuhnya kepada seorang laki-laki. Walaupun itu dia itu ganteng, gagah dan kaya, ini fitrahnya lihat. Tidak semudah itu dia menyerahkan itu. Menyerahkan dirinya kepada seorang. Kecuali mereka yang dicintai dan disayangi. Contoh umpamanya, dia seorang wanita yang cantik. Mempunyai seorang suami yang... Ya wis ngono kula. Kok gak enak aku ya. Itu. Tetapi dia masih menyayanginya. Ditantang, ayo tah ngene, ayo tah, dengan seorang laki-laki yang ganteng, gagah dan banyak uang. Dia masih tidak mau, Pak. Itu orang laki, perempuan itu. Jadi makanya orang perempuan itu dikatakan sebagai monogami. Jadi siji. Jadi tidak segampang itu seorang wanita itu menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Tidak segampang itu. Beda karo laki-laki sebab matanya keranjang. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu, bener gak itu kira-kira, Bu? Oh, itu bener itu, Bu. Masih oleh bojone iku lho loro dipijeti, Pak. Makanya di sini Allah tidak mau menyinggung, Quran itu tidak mau menyinggung perasaan seorang wanita. Gak dijodohno karo bidodoro, Kak. Itulah menurut saya pelajari kenapa sih? Itu saya balik apa ini jadi sisi ini ternyata itu. Oh, perempuan mempunyai sifat begitu. Ya tuh. Ya kaya aku iki bojone elek, aku iki elek. Bojoku cantik, ya gelem ae. Masih sing bojone tuwek ya digocengi ae ngono. Loro digocengi ae. Saking sayange. Ada laki-laki yang mendekati, ayo tak Pak, gak mau ngono. Beda lek sampean, lanang-lanang iku. Kok ana bojoku kok elek gak ngono. Itu loh Pak. Itu, Masya Allah. Jadi di sini tidak disebutkan begitu karena itu. Ya itu. Dan, jadi tidak ya. Itu. Ha. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim misai. Kullum ri'im bima kasabarohin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu, ya toh, wattaba'athum, dan mereka diikuti. Jadi dia beriman, diikuti. Zurriyatahum, zuriyah itu ada, bisa diartikan anak cucu, atau apa itu, leluhur. Bapak-bapakan zuriyah. Zuriyah itu keluarga. Bisa bapak, ibu, mbak, dan lain sebagainya. Bisa anak cucu. Dia beriman diikuti zuriyah, anak cucunya itu. Biimanin, dalam keimanannya. Jadi ditiru kalau anak cucu nih. Jadi
Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi anak cucu akan ikut leluhure iku mang. Bersama mereka yang dicintainya masuk di surga. Lah ini lho, Pak. Jadi di samping Allah menyediakan secara dohiriyah, tapi batinnya kadang-kadang sih ya apa anakku iki mang ya apa putuku ya toh sing ana di iki mang. Lah ngerti bisa. Maka Allah sing mengikuti keimanannya, jadi di dunia itu selalu membimbing anaknya, gitu, selalu menasehati anak-anak cucunya, keluarganya itu untuk kembali kepada Allah, maka mereka itu akan dikumpulkan di surga nanti, akan di surga. Kata Rasulullah, nanti kita itu akan berkumpul di surga itu dengan siapa yang dicintainya, gitu. Kalau Rasulullah jelaskan itu. Sopo sing dijanji kayak kita ini. Kayak Mas Fanani muga swarga. Lho Pak Afid nang ndi? Mono. Itu alhamdulillah gitu. Nah, ya tuh, itu sudah. Wa ma alatnahum, dan kami tidak mengurangi min amalihim, dari pahala amal mereka. Jadi walaupun jenengan iki diikuti anak cucu wakai iki gak berkurang kenikmatan surga itu. Dia akan dilayani di surga anak cucu iki, ya, itu sama dengan pelayanan dengan podo. Jadi malih aku jatahi sakmene karena sing mengikuti anak cucu wake sak pirang-pirang iku malih kurang enggak. Dilayan disamakan. Misain barang sedikit pun tidak dikurangi. Kullu mri'im bima kasaba, tiap-tiap orang dengan apa yang dikerjakan, mahrohin terikat. Jadi apa yang dikerjakan oleh manusia ku terikat. Terikat itu apa? Tergade. Lah terus penebusan ini bagaimana? Perbuatan yang baik inilah untuk menebus itu. Padahal kalau anak yang lahir itu kan tergade. Bagaimana penebusannya itu? Ditebus dengan menyembelih kambing. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Gitu, itu terganti. Lah bagaimana amal kita ini akan diterima oleh Allah? Tapi ono penebusane apa? Berbuatlah baik. Wiritan kita, ngajine awak dhewe iki diterima oleh Allah, ya toh. Tapi kalau kamu melakukan perbuatan baik, lah lek ngaji marang ngono metu ae wis Gus. Kano asile itu gitu loh. Apalagi merugikan orang barang wis. Wa amdatnahum bifakihati walahmim mimma yastahun. Wa amdatnahum, dan kami beri mereka itu bifakihati walahmim mimma yastahun, dengan buah-buahan dan daging-daging dari segala jenis yang mereka ingini. Itu digambarkan oleh Allah. Tapi apakah seperti itu kenikmatan di dalam surga itu? Oh, gain lebih hebat daripada itu. Daging, terus buah-buahan yang diceritakan di itu. Kenapa kok tidak disebutkan buah-buah yang lain, buah surga? Nanti kamu tidak mau makan, kan tidak kenal. Jadi kok ono gedang, di kono ono gedang, rasanya berbeda. Supaya kamu kenal, oh ini gedang, dicoba, rasanya berbeda. Oh ini anggur, rasanya berbeda. Begitu. Yaitu gak kayak ngono sing diceritakan. Ini diceritakan di dunia ini oleh kitab Quran ini disesuaikan dengan batas kemampuan kita. Itu tidak tidak seperti itu, lebih hebat daripada itu. Masih neraka ya ngono. Neraka itu begitu. Siksaan yang paling berat, yang paling menyedihkan dan menyakitkan itu adalah apabila uangku diobong urip. Malah ojo sampai ada orang yang salah, bu maling, bu apa kan kadang diobong. Itu jangan, itu tidak boleh itu. Itu hukuman neraka. Apakah seperti itu? Bisa juga lebih pedih daripada itu. Itu gambaran saja di dunia itu. Nah, yatanaza'una fiha ka'sal la laghum fiha wala taqsim. Yatanaza'una, mereka saling memperebutkan. Artinya bergantian merebutkan. Fiha, di dalam surga itu, kaksan, piala itu gelas sing ngono gantilane. La lahum fiha, yang isinya tidak menimbulkan, itu ana dikai khomer. Dikai khomer berebutan. Ayo giliran. Kaya wong sing ngombe-ngombe ndek donya iku lho. Ngono. Tapi dilayani dengan baik. La lahum fiha, yang isinya itu tidak menimbulkan khomer, yang isi khomer itu tidak menimbulkan
kata-kata yang tidak berfaedah, artinya gak mabuk. Gak bisa menjadikan mabuk enak. Wala ta'simun, dan tiada pula perbuatan dosa. Ya, yang menimbulkan atau mereka menyebabkan minuman itu berbeda menjadi gelut-gelut itu gak. Jadi kono itu masih berebut, artinya giliran atau omben-ombenan itu di kono itu orang sampai terjadi gelut-gelutan. Nah, jadi berbeda dengan khamr dunia. Nah, apa sih khamr itu? Minuman keras itu loh. Nah, lek khamr di dunia ini, khamr itu kan menutup khamr, himar itu kodong, menutup akal itu, menutup akal itu, sehingga sampai gak mungsi akal itu namanya itu. Itu di dunia, kalau di sana ndak. Wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Wa yatufu alaihim, dan berkeliling di sekitar mereka ghilmanum, anak-anak muda. Ini pembantu ini. Lahum ka'annahum, untuk meladeni mereka seakan-akan mereka itu kecakepane, kelembutannya, kebaikannya itu lu'lu'um maknun, mutiara yang tersimpan. Pembantu nih di swarga iku koyok ngono. Ya toh? Terus bagaimana yang disediakan untuk kita? Ya Allah, Tuhanku. Ya toh? Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'ulun, dan sebagian mereka itu menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya menanya. Takon, ya apa ceritamu? Aku biar begini, menceritakan keberadaannya di dunia. Kok sampai keluargamu melokno kene kabeh? Baru qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Qalu, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahliha, sesungguhnya kami dahulu waktu ono ndek donya, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, musfikin, kami merasa takut, sangat memperhatikan orang itu. Jadi ono di kono iku bersama-sama dengan keluarganya, ditakoni karo koncone, ya apa kok iso keluargamu? Aku biyen iku sangat memperhatikan kepada keluargaku. Sangat perhatian kepada keluarga. Tentang apa yang diperhatikan? Bagaimana sholat dan ngajinya. Nah, ini loh. Nah, iku dari cerita, iku biyen ono di donya iku, subuh tak gugah, tak jak nang masjid begitu. Diperhatikan. Famanallahu alina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia, anugerah kepada kami berupa ampunan, wa waqana adzabas samum, dan memelihara kami dari azab neraka ini, dari aku yang melakukan itu. Perhatian. Perhatian. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya kami dahulu, ya toh, dahulu nad'uhu, menyerunya. Nah, menyerunya apa itu? Berdoa kepada Allah. Di samping tidak hanya cuma bekerja saja. Aku di samping saya bekerja, malam saya minta menyeru kepada Allah. Memohon ampunan, memohon keberkahan dalam kehidupan. Innahu, sesungguhnya hu Allah, dia itu al-barru, adalah yang melimpahkan kebaikan. Pokok aku di samping usaha maksimal, tak tekun, juga aku selalu memohon kepada Allah. Itu. Ar-Rahim, lagi maha penyayang Allah itu. Melimpahkan rahmat dan lagi penyayang Allah itu. Nah, oleh karena itu, fadzakir fama anta bi nikmati rabbika bikahini wala majnun. Nah, ini fadzakir, maka tetaplah kamu memberikan nasihat, memberikan peringatan, ojo sampai leren. Nah, itu kemarin sudah kita bahas bahwa peringatan itu di samping memperingatkan orang lain, di samping itu juga memperingatkan dirinya sendiri. Kalau ngajak, ayo ngaji bareng-bareng, awake dhewe kok gak semoro-moro tertekan, walaupun dia tidak ngaji, tapi akhirnya dia akan ngaji. Jadi lek udah ikut ora gelem ngaji, masih tetap tidak ada tergugah hatinya untuk ngaji, tapi ngongkon wong ngaji, lah itu jenenge kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun. Gede banget siksane orang yang seperti itu. Jadi paling tidak mulane ada di khutbah itu, di khutbah Jumat itu loh. Usikum
Wa nafsi bitaqwallah, itulah kan begitu. Jadi ngilingno awake dhewe dan mengingatkan kamu semuanya untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Itu jadi ono manfaate. Terus kamu untuk berdakwah itu nyampaikan peringatan itu. Fama anta binikmati rabbika, dan kamu disebabkan nikmat Rabbmu bukanlah apa? Bika hinin seorang tukang tenung. Lah ini yang biasa diucapkan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah itu dikatakan dukun, tukang tenung. Beda loh Pak, beda. Jadi ngajar Quran dengan dukun. Lek dukun itu tidak jelas, tidak berani menjelaskan. Jadi lek umpamane penyakit begini-begini atau keadaan begini-begini, gak wani menjelaskan begitu. Jadi lek dukun itu gak wani. Semakin dukun itu tidak jelas pemberiannya, maka semakin banyak uangnya. Ya toh? Karena banyak goroi. Mulane lek dukun iku gak ono geduk lindu suara kulir gelap ngampar sewu wong krungu begirisan saking kersane Allah, aku macani Allah apa iku. Nah, itu. Tapi kalau Quran yang disampaikan itu jelas. Jelas. Jadi tidak. Jadi jangan kamu katakan berbeda antara dukun dengan itu, tukang tenung atau dengan Quran. Quran ini tidak. Quran ini menjabarkan keimananmu kepada Allah itu dijabarkan dengan logika. Tapi lek dukun tidak. Lek dukun menyembunyikan itu. Jadi Quran ini kita jelaskan secara logika akalmu. Jadi menuju kepada sunatullah, gitu loh. Jadi kalau jenengan ini mobil itu rusak, oh karena Pak Hafid ini wong pinter, digona Pak Hafid cek didamoni, ya gak salah itu. Itu saja sudah berdosa kamu. Lah perlu nih orang-orang yang mengajar Quran itu supaya meseimbangkan antara keimanan yang ada pada hatinya dilakukan dengan logika akal mereka itu, gitu loh. Jadi menuju kepada sunatullah. Lek kon iki mobilmu rusak ojo digona Pak Hafid, gawon nang bengkel iku Pak si A, Pak si B iku bengkel mobil. Kenapa? Karena Pak Hafid bukan ahlinya tentang masalah mesin, gitu loh. Lah lek sing bangun iki iku kudu insinyur, duduk kiai. Lek kiai balak-balik kon dijak kenduren ae. Amin terus mangan ae. Itu. Jadi begitu. Itu. Jadi orang-orang yang mengajarkan Quran itu mengantarkan pemikiran mereka itu untuk digunakan, dilogikakan Al-Quran di dalam pemikiran manusia dalam kehidupan. Itu loh, Tani. Nah itu. Nah, itu. Am yakulu apa? Atau terus saya apa tadi? Am yakuluna syairun tarabbasu bihi raibal manut. Nah itu. Bahkan lebih dari itu, lah orang-orang musyrik itu mengatakan begitu, lebih dari itu. Mereka itu mengatakan, syairun natarabbasu bihi raibal manun adalah seorang penyair, ya, yang kami tunggu-tunggu kecelakaannya menimpanya. Iku wong cae. Delok entah penyair-penyair akeh sing mati. Jadi disangka Rasulullah itu diduga oleh mereka, diarani oleh mereka itu sebagai seorang penyair. Loh tidak. Kenapa kok penyair? Karena kata-kata di dalam Al-Quran yang disampaikan Rasulullah indah sekali menusuk hati. Gitu loh. Jadi dikatakan bahwa itu penyair. Padahal tidak. Lah dia mengatakan begini. Itu nasib dialami oleh orang penyair itu. Mati. Karena itu. Ya, nah, itu. Mereka itu sebenarnya tidak berpikir bahwa kematian itu bukan dari sebab itu. Kematian itu ada di tangan Allah. Ya toh? Allah yang menentukan mati itu. Masih gak jadi sair, masih meneng turu tok nang dhuwur kasur, ya mati. Ya toh? Kamu tidak berdakwah, ya mati sama saja. Nah, makanya kematian tidak ada kaitannya dengan hal yang macam-macam. Cuma menurut akal manusia, lah itu kematian itu apa kok mati? Oh, jantung. Nah. Oh, itu paru-paru. Oh, asam urat, ya begitu. Itu menurut manusia. Tapi walaupun tidak begitu, ya mati. Nah, ini orang-orang musyrik itu dihubung-hubungkan dengan salah satu pekerjaan itu. Mulanya mati itu siapapun pasti terjadi mati. Gak perlu kita takuti mati itu. Maka perlu kita jemput mati itu. Nah, bagaimana cara menjemput mati?
Kon gak ndokok mati, gak nekani mati, kamu akan ditekani oleh pati. Ya toh? Iya apa ndak itu? Pasti menengok saku orang nang dindi wis kok nang embong kepedi keserempet motor, aduh mah turu, masak, mangan turu, apa mati gak? Mati juga. Nah, daripada kamu disebut mati, kamu jemputlah mati, berarti kamu sudah mempersiapkan diri. Konsak gurungnya dijemput bis, aku siap-siap, lek bisnya teko aku tak langsung munggah, begitu. Enak mana itu? Siap-siap itu berarti semuanya sudah disiapkan untuk menghadapi mati. Jadi orang musyrik itu begitu dikait-kaitkan. Saya kira jangan dikira loh, jangan dikira orang yang tua itu cepat mati, belum tentu. Malah sing nom-nom akeh mati deh. Ya toh? Nah, coba dan dalam statistik itu terbanyak yang meninggal dunia yang tua apa yang muda? Yang muda kebut-kebutan mati, ya toh. Terus gagah-gagahan ono di laut, waduh menentang ombak laut itu mati katut. Nah, itu sing muda-muda sing tuwek gak ngaji nang masjid, awet urip. Bulan sing nom-nom hati-hati. Itu narkoba itu begitu. Saya suwe orang narkoba gak kenal pisan. Nah itu mati. Maka itu jemputlah mati itu. Kul tarabbasu fa inni ma'akum mutarabbisun, katakanlah tunggulah oleh kalian kebinasaan. Ya, fa inni ma'akum minal mutarabbisun, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menunggu pula bersama kalian. Jadi dia iku ndongakno Rasulullah yang tepat mati karena ahli syair. Nah, iya, wis silahkan. Ayo kita sama-sama menunggu. Karena kita tidak tahu mati kapan. Bisa juga kon dulu atau saya dulu. Tapi matinya orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman itu enak. Gitu loh. Masalahnya apa? Dihormati oleh malaikat. Malaikat gak segampang itu. Malaikat itu datang, kirim salam. Assalamualaikum begitu. Ya toh, dan jangan jawab. Kamu jangan takut. Kamu jangan sedih. Nah, kamu akan aku pindahkan tempatmu di sana. Itu coba lihat. Dilihatlah surga. Waduh, senenge gak lumrah. Wis dicabut serut. Koyok joko, rambut di dalam tepung serut. Ilang wis. Deng. Sece karo wong sing kafir. Gereng malaikat itu. Iki kafir iki. Kon apa nopir? Gak gelem. Dua tos tel. itu karena dibenci banget itu kafir iki gak duwe terima kasih diparingi Gusti Allah sehat begitu gak mengakui Gusti Allah dituturi karo Gusti Allah dikongkon iki lho dawuhku iki lho tuntunan sing diberikan oleh Allah gak direken daftar blas sampai kitab suci ne badangan tunjaki karo malaikat iku. Walau taro id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadzuku adzabal harik. Diantem miraine terus dijeguki gegere. Tadi mengguk-mengguk ra karu-karuan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan bertanya. Yang perlu monggo silakan ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya Ustadz. Ya. Ini kalau pertanyaan saya kurang berstruktur. Mengikuti kajian hari ini, kalau kita perhatikan tadi bahwa kita nanti di surga bersama orang-orang yang kita cintai. Betul. Pertanyaan saya ini ada yang ingin saya mohon penjelasannya. Yang pernah saya ikuti atau pernah saya alami itu begini Ustaz. Saya pernah mendengar penjelasan bahwa yang hafal Quran itu nanti akan memberikan mahkota orang tua di surga begitu. Bagaimana kalau ini
anak itu sudah mengikuti Quran, sudah hafal Quran, sedangkan orang tuanya itu masih belum Muslim. Bagaimana nanti di surga, apakah anak ini bisa menjemput orang tuanya yang masih belum seiman? Iya. Itu yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Jadi itu sebenarnya bukan hafal Quran ya. Tapi sebenarnya kalau memang dikatakan sebagai hafal Quran, itu orang ahlul Quran. Ahli Quran. Nah, ahli Quran itu juga mereka itu senang gemar untuk mempelajari Al-Quran dan mengerti makna Al-Quran, dan Al-Quran yang dia mengerti ini diamalkan dalam perbuatan. Sebab orang-orang ahli Quran itu ada 3. Di dalam surat apa itu? Summa auratnal kitabal ladina stofaina min ibadina. Setelah Al-Quran itu dikumpulkan oleh Rasulullah, diberikan kepada hamba Allah. Hamba Allah loh, orang yang mengerti tentang Quran, orang yang taat kepada Allah. Summa auratnal kitabal ladina stofaina min ibadina, iku ana 3. Faminhum zalimul linafsi. Ana sing diwaca tok Quran iku, mari diambungi, ya toh. Tapi perbuatannya berbeda dengan Quran. Ya toh? Quran itu memerintahkan ngetan, gak ingal ngulon begitu loh. Dia Al-Quran itu melarang kamu berbuat ini, dia melakukan itu lah itu tidak, itu zalimul nafsi. Nah, 1. Ono juga orang-orang yang mengerti Quran dan menerima Quran, mempelajari Quran, tapi faminhum muqtasid, tenang itu saja, merasa dirinya aku senang ambil Quran, diwoco, dia nggak pernah menyampaikan kepada umat. Nah, sing diminta oleh Quran itu, yang diharuskan Quran, orang yang ahli Quran itu, faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka itu mempelajari Quran dengan tekun dan menyampaikan Quran itu kepada umat dan melaksanakan, mengajak umat ini untuk melakukan apa yang dituntutkan di dalam Al-Quran ini loh sebenarnya. Mulanya akeh wong apal Quran itu gak ngerti itu Quran. Mek diwaca itu tok. Jadi padha karo mandek ana ndek tanda iku mang. Karena ini ayat itu tanda. Dia itu akan menuju kepada Surabaya, ana tanda sing ngapike mandek elus-elus tandane iku. Ora sampai teko Surabaya. Lah kalau kita ora sampai teko di akhirat karena elus-elus iku tok. Itu yang namanya. Lah orang yang seperti inilah nanti akan diberikan mahkota oleh Allah, orang-orang yang sabiqum bil khairati biidznillah, diberikan mahkota oleh Allah bersama-sama semua keluarganya termasuk bapak ibunya itu masuk ke dalam surganya Allah. Itu. Jadi jenengan ini hafal Quran enggak? Jenengan hafal Quran enggak? Tidak. Hafal Quran. Quran itu Qul huwallahu ahad itu Quran apa bukan? Quran. Jenengan hafal enggak? Hafal Quran, cuma tidak 30 juz. Itu perbedaannya, ya loh. Itu 30 juz, jenengan hanya cuma 1 surat atau 2 surat atau 1 juz dan lain sebagainya, gitu loh. Itu hafal Quran, ini ahli Quran. Nah, untuk orang-orang yang belum mengerti atau belum bisa lancar dalam Qurannya ini, itu sebenarnya yang terpenting adalah makna yang ada di dalam Al-Quran itu untuk dilakukan perbuatan setiap hari. Nah, sekarang apakah jenengan apal dengan nyanyian Indonesia Raya itu saja, ataukah jenengan menciptakan aku adalah sebagai warga negara Indonesia? Nah, itu adalah bagaimana pelaksanaan mewujudkan apa yang ada di dalam perintah itu, atau hafal dengan itu? Perintah itu. Jadi bagi orang-orang yang masih belum lancar bacanya Quran, jenengan ngerti, oh iki lho maksudnya Quran. Nah, mulai di Quran itu dijelaskan hudal linnas. Ini untuk semua manusia, semua manusia. Ya toh? Cuman orang yang percaya dengan Quran itu namanya beriman. Gitu loh.
Itu. Jadi untuk manusia. Nah, tapi bagi orang-orang yang beriman sing percaya karo Quran, maka tampilkanlah Quran ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menarik semua orang-orang itu ikut seperti mereka gitu loh. Nah, itu. Jadi di situ sebenarnya. Terus bagaimana sekarang ini bapak kita kalau kafir, belum kafir. Nah, itu saya yang tidak bisa. Allah ini karena Allah punya kewenangan, masukkan neraka, masukkan surga, itu adalah kewenangan Allah. Tapi yang jelas ada di dalam surga, tidak ada risau di dalam hati. Mesti akan tenang. Bagaimana itu kalau masih kafir tidak anu? Nah, maka tergantung apa jari Gusti Allah. Apakah Allah mengampuni itu, ataukah Allah tidak mengampuni? Nah, itu tergantung dari Allah. Maka jenengan kita ini sebagai orang tua banyak kesalahan kepada Allah. Kita itu selalu memohon kepada Allah. Maka seringkali kalau kamu ingin menolong orang tuamu di akhirat di bawah beliau adalah banyak dosanya, maka jadikanlah dirimu sebagai pengabdi Allah. Maka kamu di sini disayang oleh Allah. Apa yang menjadi permintaanmu ini akan dituruti karo Gusti Allah. Termasuk hutang sing gak iso nyaur, Pak. Gak iso nyaur dadak wong wis mati aku sih gak iso nyaur iki ya apa iki. Maka niku abdikan diri ya Allah, kula mboten saged nyauri niki. Maka nanti akan menuntut orang-orang yang menghutangiku nantut. Pak Hafid iki utangnya akeh. Ndi anune gitu. Kalau niki disauri utang, apa kok kamu mendapatkan ini? Oh, gak sidok. Disauri karo Gusti Allah. Tapi syaratnya kamu harus mengabdikan diri kepada Allah. Gitu loh. Bagaimana cara mengabdikan diri? Susah jadi gampang, Pak. Itu hanya cuma sholat dan tekunilah kamu pelajari Quran ini. Karena Quran ini adalah dawuhe Gusti Allah. Itu loh sakjane. Ayat per ayat kita pelajari, makhluk kita amalkan di dalam perbuatan. Jadi si bapak ini kafir, si bapak ini itu nggak ngerti, saya tidak bisa memberikan jawaban karena itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi asalkan dia tidak kafir itu begini, kafir itu bisa juga orang beriman. Kafir itu kan orang mukmin itu orang Islam itu ada juga kafir karena kafir itu artinya kafaro. Kafaro itu menutup. Wong medit itu juga kafir. La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil asad medit. Kafir. Ada juga kafir itu tidak mau menerima. Jadi eno tuntunan iki gak wis aku gak gawe iki. Itu juga kafir. Nah, itu masih ada mendingan kafir itu daripada menyekutukan Allah. Apa musyrik itu? Syirik. Ya toh? Dia juga bisa, dia itu sadar. Mulanya wong Islam sing kafir itu namanya Islam durhaka. Itu ya kafir di dalam Quran. Nah, makanya mudah-mudahan kalau orang tua-tua kita ini, leluhur kita ini, mudah-mudahan tidak menyekutukan Allah. Sing paling dibenci oleh Allah, menyamakan Allah dengan benda itu. Insya Allah itu saya tidak bisa memberikan jawaban bagaimana itu hak prerogatif Allah untuk memasukkan itu. Asalkan kita memohon kepada Allah, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Akhirnya kita bisa bersama mereka. Cuma yang jelas kita berada di surga, insya Allah amin. Kita berada di surga ini tidak ada kegelisahan sedikit pun, baik dohir maupun batin. Aku gak enak, bapakku sik gorong mrene, wong tuaku gorong mrene, aku gak enak, aku ya Allah, ya. Nah, akhirnya oh ya wis tak cukup nek ngono. Jelas saya. Ada mau tanya lagi? Jadi itulah. Jadi kita harus lebih saya sampaikan ini pertanyaan saya ini memang nyata ada keluarga yang tadinya itu non muslim, kemudian masuk muslim, papanya dulu, kemudian anaknya ikut muslim, tetapi mamanya sampai sekarang belum muslim. Dan anak ini mempelajari Islam itu sampai detail, mamanya itu masih bukan muslim, tapi segala sesuatu dari anaknya yang berhubungan dengan ibadah anaknya itu selalu didukung gitu. Itu berkaitan dengan itulah yang saya tanyakan. Ya. Makanya itu ya mudah-mudahan lah itu. Kita tidak tahu, cuma jangan kecil hati.
Jangan kecil hati. Sebab Allah itu rahmatnya itu lebih tinggi daripada azabnya. Allah lebih suka mengampuni manusia itu. Gitu. Asalkan ada kaitan-kaitan kayak gimana. Mulanya saya kan tidak mau menerangkan atau menjelaskan tentang masalah Abu Thalib. Abu Thalib yang sangat mendukung pada Rasulullah. Maka kita tidak boleh untuk menjelek-jelekan Abu Thalib itu karena menusuk perasaan Rasulullah, gitu loh. Karena Rasulullah sangat cinta kepada Abu Thalib. Dalam riwayat dia begini kafir dan sebagainya itu. Tapi dia mendukung, beliau itu mendukung. Bagaimana itu? Itulah hak. Itu hampir sama dengan pertanyaan itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mari kita lanjutkan. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.